Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Anta dhalati, engkau adalah pujaanku, sanjunganku. Ini dolani maknanya banyak banget. Harapanku, apalagi dambaanku, ya. Fa in aujad tanika, apabila engkau menempatkan aku untuk dirimu sebagai dhalah, sebagai dambaan hatimu, fa anta hasbi, maka engkau adalah segalanya bagiku. Artinya hasbi itu segalanya bagiku, cukup hasbi itu. Udah cukup, tanpa ada orang lain cukup kamu saja. Tanpa ada alam semesta cukup kamu saja. Mana hasbi ini dalam bahasa Indonesia belum saya temukan. Kecuali kalimat segalanya. Fa anta hasbi, maka engkau adalah segalanya. Tanda kutip, tanda kurung, in yajid kullun minna al-akhara, yaitu ketika kita masing-masing menemukan yang lain. Itu ketika aku menemui engkau dan engkau menemui aku. Ketika ada kesepakatan antara aku dan engkau. Ketika ada saling pengertian antara aku dan engkau, selesai segala-galanya. Ada beberapa catatan kalimat di sini. Ini dari sisi ilmu nahwu. Disalahkan mah tidak, tapi dinyatakan kurang bagus. Yaitu numpuknya domir, fa in aujad ta itu adalah fa'il, nun lil wiqayah, ni ianya mutakallim, ka-nya dhamir mukhatab. Dari tiga dhamir numpuk. Jadi salah mangga, tapi ya kurang bagus, dipaksakan. Jadi kalau yang bagus gimana? Ya di infisal. Makanya fa in aujadtani iyyaka, enak ngomongnya. Umpamanya ada asbak, tolong kasihkan asbak buat saya. Bisa saja a'tini hi, tapi yang bagus a'tini iyyahu, dipisah begitu. Kalau bisa seperti itu. Jadi apabila engkau mendudukan aku terhadap dirimu, ya fa anta hasbi, maka itulah engkau akan menjadi segalanya. You will become my everything. Engkau adalah menjadi segala-galanya bagiku. Dalam bercinta saja, kalimat engkau adalah segalanya, itu kalimat yang paling sering diucapkan ketika kita sedang bercumbu, kita bermesra. Artinya andaikan di dunia ini tidak ada siapapun kecuali engkau, ya sudah selesai. Aku nggak ada urusan dengan yang penting engkau ada. Sekalipun banyak orang, kamunya nggak ada, ya nggak ada artinya semuanya itu. Itu artinya mana hasbi itu semacam itu. Makanya ada wiridan yang
kita baca di tempat-tempat istighosah kita, baik di laut maupun yang ada di hutan dan di sini juga. Hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, hasbunallah. Itu artinya bukan apa sih hasbunallah. Sudah, yang penting cukup Allah saja. Sekalipun semua orang memusuhi diriku, yang penting Allah tidak memusuhi aku. Semua orang menjelek-jelekan diriku, nggak ada urusan, nggak ada artinya. Yang penting Allah tidak menjelek-jelekan aku. Ya. Orang memuji-muji diriku nggak ada artinya kalau Allah tidak memujiku. Yang penting adalah Allah segala-galanya. Hasbunallah. Nah ini kan sulit untuk memberikan pemahaman kepada kita semua dalam keagamaan semacam ini. Hasbunallah. Bisa nggak kepada seorang kekasih? Bisa, tapi ya berlebih-lebihan. Hasbuka, ya, cukup engkau saja. Ya, yang lain nggak perlu dah. Yang penting kamu. Nah, tapi kalimat yang penting kamu ini sering terucap ya. Yang lain maka penting, yang penting kamu. Ya, sekalipun orang datang beribu-ribu, kalau kamu nggak datang nggak ada artinya dong. Ya, itu. Nggak ada orang yang datang, hanya kamu, ya udah selesai. Yang penting kamu datang. Itu hasbunallah. Maka fa'anta hasbi. Yaitu ketika engkau memposisikan aku sebagai dambaan hatimu, ya, maka engkau adalah segalanya bagiku. Saya kira begitu. Ketika engkau menjadikan aku sebagai dambaan hatimu, maka engkau adalah segala-galanya bagiku. Itu kira-kira. Dalam beragama atau bertuhan ya, ini kalau ini kita lagi bertuhan ya. Jadi sekalipun nanti siapapun yang memerintahkan aku, mau pemerintah, mau jenderal, mau orang tua, mau masyarakat, nggak ada urusan. Yang penting perintahmu bagaimana, itu yang aku turuti. Sekalipun secara syariat perintahmu melanggar, nggak ada urusan. Nabi Khidir bunuh anak kecil secara syariat salah nggak? Andai kan aku jadi polisi ketika itu dan aku melihat Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil, ku tangkap, ku jebloskan dalam sel, ku proses BAP-nya, ya kan, dan ku serahkan ke kejaksaan dan harus diadili demi keadilan secara syariat. Iya. Tetapi kenapa dia seorang Nabi Khidir itu kok membunuh? Ya karena dia mengatakan ini perintah Tuhan. Ini jangan ditiru. Anda jangan pernah mengatakan aku mukul kamu di perintah Tuhan. Aku juga gebuk kamu juga. Jangan kau katakan aku mencuri karena perintah Tuhan. Aku juga mengatakan akan kutangkap kamu berdasarkan perintah Tuhan. Itu menjadi persoalannya. Ya, jadi dalam wilayah seperti Nabi Ibrahim meninggalkan anak istri di tengah padang pasir yang tanpa ada pepohonan. Biwadin ghairi dzi zara'in, di satu lembah yang tidak ada pohon-pohonan, batu semuanya itu. Kok tega ditinggalkan? Bagaimana para rahmat hukumnya anak istri ditinggalkan tengah padang pasir? Tapi itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim kan. Itulah persoalannya. Jadi sampai kapan kamu bisa mengerti ini perintah Tuhan? Begini saja. Apa yang terjadi pada dirimu yang kau sukai atau yang tidak kau sukai, itulah perintah Tuhan. Hari ini bakar kesandung, gebuk jatuh situ, benjol hendaknya. Ya itulah perintah Tuhan. Udah, jangan menyalahkan siapa nih yang buang kulit pisang di sini nih. Sampai saya kepelarak.
Kepelarak tuh bahasa Indonesianya apa? Non? Kepelarak. Apa? Kepleset. Kepleset Mas Ejen. Nggak ada bahasa Indonesia Bu ya. Kepleset. Siapa nih buang pisang di bulutnya? Ya udah, sudah selesai, yang penting lu bati aja. Ya, dia juga nggak sengaja membuang bulut pisang itu. Untuk mencelakakan kamu kan enggak. Yeah. Dia buang pisang itu karena ya dia tidak memperhatikan kebersihan, bukan sengaja untuk mencelakakan Pak Akar kan. Ya udahlah terjadi. Apa yang terjadi itulah yang dikehendaki Tuhan. Kita tidak tahu apa yang direncanakan Tuhan. Kita pun tahu apa yang ditentukan oleh Tuhan setelah terjadi dan kita alami itu saja. Tetapi kembali lagi, banyak perempuan yang saking setianya, saking cintanya, saking solehnya, ini suami ini sangat dikultuskan, segala-galanya sangat dicintainya, dimandiin, dipelocotin, digosokin, dikeloni, iya kan, disanjung-sanjung, segala-galanya. Saya kasih tahu aja, kapan-kapan ketika engkau mengkultuskan seseorang, ya, menjadikan seseorang sebagai pujaan hati yang segala-galanya, percayalah di penghujungnya engkau akan kecewa. Karena manusia tidak mampu untuk dijadikan segalanya. Ya, yang bisa segalanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semono laki di kudang-kudange, sadina-dina diadu, dipelocoti. Iya. Ternyata berselingkuh. Nggak jauh-jauh dengan pembantunya sendiri. Terjadi nggak? Jadi. Kecewa nggak? Nangis kan? Maka segalanya jangan kau berikan kepada siapapun kecuali kepada Tuhanmu. Katakanlah hasbunallah. Hasbiyallah. Nah, itulah makanya Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kamu kok. Padahal ya kamu yang mengecewakan Tuhanmu. Iya, itulah makanya sejak itu saya sudah bertobat kepada Allah bahwa cintaku tidak akan kuberikan kepada siapapun. Karena berulang-ulang ketika cintaku berikan kepada siapapun, di penghujungnya selalu mengecewakan. Untuk itu cintaku hanya untuk engkau dan tidak akan kuberikan kepada siapapun. Ini 25 tahun yang lalu saya katakan seperti itu. Ya, antara kita tidak lebih hanya sebatas kasih sayang, saling menghormati, saling menghargai, tapi cinta sejati nggak usah lah. Di ujungnya kecewa. Kecewanya orang yang telah menyerahkan cinta sejatinya lalu dikhianati, bisa bunuh diri, Bu. Percaya nggak? Langsung minum racun. Nggak ada artinya hidup ini. Sakitnya bukan main. Iya, betul nggak? Dan ketika terjadi istrinya sampai jatuh pingsan, ya, mengalami kekecewaan. Suaminya apa? Cengar-cengir. Malah tertawa terbahak-bahak melihat istrinya kelojotan. Ya ini kan sunnah Rasul. Itu kan hak saya. Saya kan laki-laki, bisa boleh berpoligami, boleh 4. Betul nggak? Laki-laki yang berselingkuh merasa berdosa nggak menyakiti hati istrinya?
Enggak. Jadi perempuan tidak masuk dalam hitungan. Nggak usah diperhitungkan. Mau nangis-nangis, mau kecewa masa bodoh, nggak ada urusan. Jadi tidak ada dosanya menyakiti perempuan itu. Itu macam itu. Ini nyata gak saya ngomong nih? Nyata nggak? Bukan katanya kok. Ya saya tidak mengerti kalau memang. Tapi begini, ya kita melebar ceritanya. Negara Islam yang melarang poligami ada 2 resmi, Turki dan Tunisia. Didemo oleh masyarakatnya. Dibilangnya negara kafir, melarang sesuatu yang tidak dilarang oleh Allah. Wala yuharrimuna ma haramallahu wa rasuluhu. Iya. Wa ila akhirih fa ulaika humul kafirun wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Kalau orang menetapkan suatu hukum tidak berdasarkan hukum Allah maka kafir. Jadi melarang poligami adalah kafir. Hebat banget. Saudi melarang perbudakan, kafir karena Tuhan tidak melarang perbudakan. Kenapa raja melarang perbudakan? Saya nggak ngerti. Sekarang lagi berkembang di Indonesia. Termasuk bom yang ada di Bandung tuh, di Polsek tuh. Itu kan surat At-Taubah. Iya. Ketika tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, maka serbu saja, habisin saja. Lagi mana lagi? Jadi negara tidak boleh melindungi satwa langka seperti cendrawasih. Melarang cendrawasih diburut, melarang diekspor, berarti kafir juga. Karena Allah tidak melarang begitu. Habis negeri kita. Kalau pemahamanmu seperti itu. Ya ini, makanya hukum-hukum agama yang kontraproduktif seperti itu ya tolong dong dipertimbangkan. Masa iya? Dan orang Islam yang setia pada Islamnya ya memburu burung cendrawasih, mengekspor cendrawasih ke luar negeri tidak merasa berdosa kok. Dia hanya merasa bersalah melanggar undang-undang negara, ibu betul nggak? Iya. Nah, orang jual cendrawasih, nanti di akhirat masuk neraka nggak? Saya nanya nih. Kalau tertangkap masuk penjara, yeah. Setelah mati masuk neraka nggak? Ya enggak, yang Allah nggak melarang dia. Jadi kalau di dunia selamat nggak tertangkap ya sudah selamat. Padahal syariat itu adalah mentaati, mematuhi undang-undang yang berlaku di dunia ini, yang dibuat oleh manusia. Paham nggak? Iya, susah jadinya. Jadi makanya kita kembali lagi, kesetiaan kita ini adalah bukan kepada agama Islamnya, bukan kepada para sahabatnya, bukan kepada institusi-institusinya, apakah itu majelis ulama, apakah itu ormas Islam. Kesetiaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai. Kalau tidak kita menjadi susah. Gitu. Oke. Anta dhalati wa anna dhalatuka wa ma minna man ghab. Engkau adalah dambaanku dan aku adalah dambaanmu. Kita tidak pernah menghilang. Kita tidak pernah menjauh.
kita saling mendambakan. Engkau mencintaiku dan aku pun mencintaimu. Kita masing-masing tidak pernah berpikir untuk meninggalkan. Itu. Kesetiaan kita dengan Tuhan itu seperti itu. Bahkan sebetulnya Tuhan lebih. Engkau mendekat Tuhan sekilan, Tuhan mendekat kepadamu sedepak. Apa sedepak tuh? Apa sedepak tuh? Sehasta. Engkau datang kepada Tuhan dengan berjalan, Tuhan mendatangi kamu dengan berlari. Itu kata hadis-hadis kudus seperti itu. Jadi Allah lebih responsif ya daripada kamu sendiri. Itu kira-kira. Saya jamin ketika engkau serahkan cintamu kepada Tuhanmu, percayalah Tuhanmu tidak akan pernah mengecewakan kamu. In kana ghairi dhalataka, ketika ada selain aku yang menjadi dambaan hatimu, siap-siap perang dengan aku. Wis ngasah golok kan. Los kang selingkuh teketok sirah. Serap wangi. Asan golok sing landep. Ngomong akang ketangguhan selingkuh teketok dik. Ini kalimat kan sama seperti itu. Ini artinya bahwa Allah itu maha cemburu. Kayak apa marahnya Allah ketika di dalam hatimu ada yang kau sanjung selain Allah. Ada yang kau puja. Aku sekali saja menyanjung kebun jerukku. Namanya jeruk lemon. 4 hektar saya tanam jeruk lemon. Harganya waktu itu sedang 25.000 per kilo. Kan terbayang dalam pikiran saya. Setahun dia oleh 1 miliar mah. Iya kan? Kalau tiap hari itu 3 kintal, 5 kintal setiap hari. Setahun ya lewat 1 miliar mah. Di tengah-tengah aku sedang menyanjung kebun jerukku, ditenggelamkan oleh Tuhan. Karena Tuhanku maha cemburu. Selagi engkau masih ada yang kau kagumi selain aku, engkau akan kumusnahkan. Jangan coba-coba. Kamu juga harus ngerti wahai laki-laki. Ketika istrimu terlalu mencintaimu, jangan bercerita tentang perempuan lain. Atau kau sanjung-sanjung perempuan lain. Ngerti? Ngerti beli? Ya kader kanda, tertampak. Iya. Katakanlah istrimu tercantik di dunia, gitu dong. Jangan menceritakan kecantikan perempuan lain, gimana lagi? Udah paham nggak? Iya. Maka siap-siaplah perang bersamaku, kata Tuhan semacam itu. In kana ghairi dhalataka fadhfar bil harb. In kuntu dhalataka tihta illa ma'i wahirta illa indi. Ketika aku menjadi dambaanmu, maka engkau akan tersesat dalam menjalani kehidupan. Tihta itu tahayatihu, tersesat, akan tersesat. Illa ma'i, kecuali engkau bersamaku.
di dunia ini engkau akan selalu tersesat kecuali ketika aku bersamamu. Ya. Wahirta, dan engkau akan bingung kemana engkau harus melangkah dalam kehidupan ini, illa indi, kecuali ketika engkau ada di sampingku. Selesai. Karena aku yang memberikan petunjuk kepadamu. Selagi engkau sendirian, ya, kamu akan selalu tersesat. Ya, kecuali ketika aku bersamamu. Dan engkau akan merasa kebingungan selalu, kecuali ketika engkau berada di sampingku. Itu kata Tuhanmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.